Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Arif Hidayatullah dengan NPM 20510200396 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai materi yaitu kajian lingkungan hidup strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLAS di Indonesia. Untuk definisi KLAS sendiri yaitu menurut Sadler dan Verheem 2011, KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. Menurut Terrible et al. 1992, kajian lingkungan hidup strategis adalah proses yang komprehensif, sistematis, dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program. Berikut alternatifnya termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik. Lalu untuk menurut Det and CSIR 2000, KLAS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Lalu yang terakhir yaitu ada menurut Brown dan Terrible tahun 2000, KLAS adalah suatu proses yang diperuntukkan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan atau pemrakarsa dan pengambil keputusan pada saat persetujuan kebijakan dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan dengan fokus telahan di luar isu-isu yang merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru. Untuk selanjutnya yaitu sejarah kajian lingkungan hidup strategis di dunia. Perjalanan dalam upaya menerapkan KLAS tidak bisa lepas dari perkembangan dan dinamika global. Pada tahun 1969, National Environmental Policy Act (NEPA) di Amerika Serikat mengesahkan suatu peraturan yang mewajibkan semua instansi untuk mengkaji pengaruh usulan-usulan legislasi dan proyek-proyek penting terhadap lingkungan. Kemudian pada tahun 1978, peraturan turunan NEPA mulai diberlakukan oleh USAID untuk program-program bantuan internasional. Perhatian terhadap KLAS di negara-negara Asia itu dimulai pada saat Workshop AMDAL ke se-Asia serta Konferensi International Association for Impact Assessment IAIA yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 8 Juli di Seoul. Pertemuan tersebut telah menghasilkan gambaran terkini mengenai perkembangan kajian dampak lingkungan di tingkat Asia dan dunia. Perkembangannya yaitu hanya sebagian kecil negara Asia yang tidak mengaplikasikan atau belum memiliki pilot project. Sebagian besar negara di Asia telah mengaplikasikan dan bernaung dalam sistem pengolahan lingkungan hidup atau telah memiliki beberapa pilot project KLAS atau tengah melakukan pilot project KLAS. Beberapa negara yang tengah melakukan pilot project KLAS menyadari pentingnya pengaturan KLAS dalam sistem legal mereka. Lalu yang poin kedua yaitu di antara negara-negara Asia yang mengaplikasikan KLAS, Vietnam dan Cina telah menempatkan KLAS dalam sistem hukum mereka dan mewajibkan aplikasi KLAS. Untuk beberapa negara lain seperti Iran dan Filipina juga telah menempatkan aplikasi KLAS dalam sistem hukum mereka, namun dengan format aplikasi KLAS yang bersifat sukarela.
Untuk selanjutnya yaitu penerapan kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia. Sejak tahun 1996, pemerintah menyadari kelemahan AMDAL yang diperparah dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang justru meningkat di era otonomi daerah. Pada tahun 2006, KLH dan Bappenas dan Kemendagri mulai bersinergi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan. Lalu pada tahun 2007, KLH menyusun konsepsi arah kebijakan KLS di Indonesia. Setelah pada tahun 2016, pelaksanaan KLS semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang cara penyelenggaraan KLS yang berkonsekuensi diperlakukannya Peraturan Menteri untuk mengatur teknis penyelenggaraan KLS. Tahun 2017, KLHK menerbitkan Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah. Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. KLS tidak setara dengan AMDAL karena kajian dalam KLS mengkaji skenario pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan AMDAL adalah kajian kelayakan rencana usaha atau kegiatan, namun keduanya berisi kajian dampak yang penting terhadap lingkungan hidup karena langsung berkaitan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Potensi dan dampak resiko lingkungan hidup yang mungkin ditemukan oleh suatu kebijakan, bencana, dan program sebelum pengambilan keputusan dilakukan dapat diantisipasi melalui kajian lingkungan hidup strategis atau KLAS. Lalu ada hubungan KLAS dengan perbankan ataupun para pemodal atau investor. Sebenarnya kebijakan KLAS itu ditunjuk untuk memastikan penerapan pembangunan yang berkelanjutan pada suatu wilayah atau pada program pemerintahan. Pada eksekusinya itu, KLAS wajib tertuang pada RT/RW suatu wilayah provinsi, kota ataupun kabupaten dan juga pada rencana pembangunan jangka panjang RPJP dan rencana pembangunan jangka menengah RPJM nasional, provinsi ataupun maupun kabupaten kota. Oleh karena itu, sebagaimana klausul pasal yang telah disebutkan, kewajiban pemerintah membuat KLAS sebagai hulu kebijakan pembangunan agar pembangunan tersebut tetap pada prinsip berkelanjutan pada lingkungan hidup. Untuk dalam segi pendanaan sendiri, KLAS mencakup yaitu dapat dari RPJP atau RPJM dan dapat melibatkan instansi vertikal, mitra pemerintah yaitu seperti ormas, akademisi, filantropi. Filantropi itu artinya yang menyumbangkan, pelaku usaha atau pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, perbankan masih belum mendedikasikan dirinya sebagai investor ataupun penyedia dana untuk kajian lingkungan hidup strategis ini. Namun bank hanya membantu dalam proses penyimpanan dana yang akan diterapkan dalam KLAS. Contohnya yaitu seperti dana-dana yang menjadi rancangan ataupun rencana pembangunan KLAS itu biasanya disimpan sebelum tepat pada saat pelaksanaan itu di bank terkait. Namun menurut saya hal itu harus menjadi fokus utama dalam sektor perbankan untuk kedepannya, untuk berpartisipasi dalam rencana pembangunan berkelanjutan dalam kajian lingkungan hidup strategis, karena untuk ke depan pembangunan berkelanjutan merupakan nilai yang berharga dalam pencapaian ekonomi dan dalam kehidupan yang maju. Untuk solusinya sendiri yaitu
Pemanfaatan kajian lingkungan hidup strategis atau KLAS, atau dalam bahasa Inggris itu Strategic Environmental Assessment (CIA), sebagai instrumen pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, makin penting mempertimbangkan bahwa degradasi lingkungan hidup (LH) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Kemerosotan kualitas lingkungan hidup tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Lingkungan hidup memerlukan instrumen pengelolaan LH yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang dari pusat ke daerah, lintas wilayah, antar sektor dan lembaga, serta sekuensial sifatnya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLHS ini adalah pada proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan atau decision making cycle process. Dalam hal ini, implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang, penataan ruang yang mengakomodasikan kepentingan kemakmuran rakyat harus diharmonisasikan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui langkah-langkah perencanaan dan penerapannya yang sistematis dan komprehensif. Itu menurut saya ke solusi yang bisa dilakukan, yaitu untuk KLAS, untuk kajian lingkungan hidup strategis terhadap lingkungan hidup yang saat ini tidak layak ataupun tidak bermutu untuk ditinggali ataupun ditempati oleh manusia. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.